Akan lanjut materi kembali, masih mengenai dasar dari PHP. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai ini ya, mengenai tipe data. Nah, kenapa kita butuh tipe data? Jadi tipe data ini berbicara tentang bagaimana. Jadi kalau tipe data ini berbicara tentang bagaimana kumpulan jenis data. Nah, seperti kita juga punya, berdasarkan jenisnya juga ada ya. Ada pria dan ada wanita gitu ya. Begitu juga data juga punya jenisnya. Apa saja yang punya jenis data tersebut di PHP? Yang pertama nanti kita akan kenal dengan tipe data namanya string ya. Nah, yang kedua nanti kita akan kenal tipe datanya adalah nanti ada integer. Yang ketiga nanti saya akan kenalkan di situ ada double, atau dalam bahasanya dia pecahan, atau di dalam PHP disebut juga dengan float ya. Float ini pecahan. Tipe data lainnya seperti apa? Misalnya ada tipe data date. Date ini adalah tipe data tanggal ya. Yang kelima ada tipe datanya mungkin array. Array itu apa? Nanti saya akan jelaskan juga. Array itu adalah tipe datanya yang sifatnya majemuk. Majemuk itu lebih dari satu data. Yang berikutnya ada tipe data namanya objek. Oke. Berikutnya nanti ada tipe data namanya boolean. Nah, kalau di PHP ini ya supportnya ya, tipe datanya disebut dengan null, alias tidak ada nilai. Saya coba jelaskan satu persatu. String. Nah, berbicara string ini berarti berbicara tentang ini ya, berbicara tentang kalimat. Jadi tipe data yang bersifat adalah teks. Seperti itu. Kemudian yang integer ini adalah sifatnya angka. Angkanya itu mulai dari angka bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Seperti itu. Nah, bilangan bulatnya itu bisa positif dan negatif. Jadi misalnya saya sebut kayak gini ya penulisannya ya. Bisa jadi minus seperti itu ya, minus n gitu kan. Minus 2, minus 1, minus 0 gitu kan. Kok 0 nggak ada minusnya. 2, minus 1, 0, 1, 2, dan nanti n-nya itu ya lebihannya berapa gitu ya. Sampai ke depan. Yang plus itu adalah di dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian tipikal berikutnya adalah float. Float ini adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Bilangan pecahannya itu seperti apa? Misalnya minus 2,5 misalnya. Atau misalnya 3,25 seperti itu. Ya. Nah, ini kalau tipe bilangan float. Kalau date sudah pasti di situ nilainya adalah tanggal ya. Berarti berbicara tentang adanya. Jadi kalau berbicara date itu berarti kita akan berbicara nanti DD, MM, YY. YY ini adalah years. Nah, seperti itu ya. Atau di juga kita bisa berbicara tentang nanti waktu misalnya 20.2010 misalnya. Jadi jam 8 dan 10 malam. Nanti bisa PM ya gitu ya. Kalau 20.10 itu kan PM atau AM. Nah, itu tipe datanya yang kalau tipe data tadi adalah date. Nah, kalau array ini adalah tipikal data yang sifatnya majemuk. Jadi satu variabel itu bisa punya banyak data. Nah, seperti apa contohnya? Contoh array ini seperti ini ya. Misalnya kita punya variabel dengan nama mobil ya. Saya bikin di luar dulu, nanti saya masukkan mobil. Mobil itu punya nilai apa aja, value-nya ada apa aja, misalnya ada sedan gitu ya. Kemudian nanti ada jeep, ada bus, ada SUV. Nah, ini kan tipikal datanya adalah satu variabel yang punya banyak nilai. Seperti itu. Ini tipikal data tadi namanya tipikal data array. Nah, kalau tipikal data objek ini nanti pembahasan khususnya nanti ada di ini ya. Kita akan membahas tentang nanti namanya OOP. Object Oriented
programming ya. Nah, nanti kan saya siapkan satu waktu materi khusus berbicara tentang OOP ya di PHP. Nah, sedangkan boolean itu nilainya hanya dua, yaitu ada nilainya true, kemudian nilainya adalah false. Kemudian tipikal data berikutnya adalah tipikal data dari null. Null itu cuma hanya satu saja, nilainya null saja, null alias kosong. Nah, nilainya cuma 1, 0. Nah, ini nilainya cuma 0, gini aja. Ini kalau tipikal data nilainya 0. 0 itu tidak ada nilai. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kita akan coba bikin codingnya di PHP kita. Sama seperti tadi, kita siapkan dulu adalah editor kita. Kita buka pakai Sublime. Yang kedua, jangan lupa kita aktifkan kita aktifkan ini ya, kita aktifkan control panel kita sum-nya ya, untuk mengaktifkan nilai Apache-nya ya. Nah, ini saya akan bikin topik baru di sini, nanti saya simpan. Masih di sini saja. Ini dengan nilai adalah tipikal filenya adalah tipe data, kemudian PHP all file. Nah, seperti itu. Nah, seperti biasa kita juga akan coba bikin struktur dulu dengan HTML-nya. Head di sini, kemudian di sini ada title. Oke, kemudian tipe data /title, kemudian di sini /head, dan jangan lupa di sini ada body, dan di sini dalam body ini pasti ada nilai. Jangan lupa ditutup dulu dengan body-nya. Kemudian jangan lupa tutup dari HTML-nya. Itulah enaknya kalau pakai Sublime ya, sudah otomatis. Kebetulan punya saya masih versi yang belum full. Kita akan bikin detailnya saja di sini. Jadi saya bikin dalam bentuk sintaks PHP. Nah, kita bikin dulu di sini apa ya? Kita judulnya dulu. Kita set untuk judulnya dulu. Judul halamannya apa gitu ya. Judul halaman kita akan bicara tentang echo H1. Jangan lupa kalau echo ada kutip. Belajar tipe data PHP. Tipe data di PHP. Nah, kita turunkan agak 2 baris PR. Di sini beberapa juga baris sama. Kita tutup dengan semikolonnya. Nah, di bawah judul halaman ini saya akan coba tambahkan lagi di sini adalah untuk pertama tipe data string. Nah, tipe data string. Oke. Kita coba bikin seperti ini ya. Echo tipe data string itu apa saja? Misalnya gini. Tipe data string itu adalah, misalnya saya akan coba bikin variabel dulu. Variabelnya adalah misalnya nama kota misalnya. Nama kota ini pasti dalam bentuk kalimat ya. Nama kotanya adalah Pekanbaru misalnya. Oke, kemudian pasti saya akan coba munculkan di sini echo nama kota. Nah, oke, seperti itu. Kemudian saya tambahkan br lagi ya di sini ya. br/br. Kemudian ada beberapa buah br lagi. Ini kalau tipikal data string. Nah, ya, kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul di sini Pekanbaru ya. Nah, seperti itu. Atau kita bikin judulnya dulu. Nah, echo tipe data string. Nah, biar enak ya. Saya tambahkan di sini br. Nah, biar enak ya. Seperti itu. Biar enaknya. Tipe data string. Namanya Pekanbaru. Nah, kemudian kita turunkan 3 baris ke bawah. Kemudian kita masuk ke tipe data. Berikutnya adalah integer. Integer itu berarti bicara tentang angka ya. Nah, seperti itu. Nah, tipe data integer. Nah, saya akan bikin 2 buah variabel di sini untuk membedakannya. Yang pertama yang minus, yang berikutnya adalah yang positif.
Pertama usia cuaca Amerika misalnya, cuaca atau suhu Amerika minus 20. Nah, minus 20. Oke, kemudian suhu Indonesia. Terlalu dingin kalau Amerika 20 ya. Saya akan jadikan minus 5 saja. Suhu Indonesia misalnya adalah 33. Nah, seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita akan coba munculkan. Nah, tipikal datanya kalau dia integer. Maka akan saya munculkan di sini echo suhu Indonesia sama dengan A berapa, berarti kita tambahkan di sini suhu Indonesia. Kemudian saya tambahkan BR lagi untuk turun baris ya. Seperti itu. Nah, kemudian suhu Amerika kita akan baca di sini adalah variabelnya suhu Amerika. Nah, oke, sip. Nah, ya. Coba BR-nya karena di sini 3, berarti kita juga tambahkan 3 baris. BR. Nah, ini kalau tipikalnya datanya integer. Nah, tipe data integer berarti suhu Indonesia 33, suhu Amerika minus 5. Ya, sebelumnya saya boleh tambahkan efek sedikit. Misalnya saya kasih bold di sini di judul biar agak lebih tebal. Sama juga di atas ini saya juga tambahkan bold. Karena sudah ada bold ya, karena bawaan H1 itu pasti tebal. Ini juga ini saya kasih bold sedikit. Dan ini juga saya kasih bold. Nah, berikutnya pasti adalah tipikal datanya, ada tipikal data float. Ya, float itu adalah pecahan. Nah, tipikal data float. Seperti apa contohnya? Misalnya tipikal data float itu misalnya luas bangunan. Luas bangunan sama dengan 10,5. Seperti itu ya, 10,5. Maka kita baca di sini luas bangunan. Oke, kemudian di sini bacakan luas bangunannya. Luas bangunan. Oke, di sini tambahkan luas bangunan. Luas bangunan. Siap. Panggil variabelnya. Nah, saya akan bisa baca di sini. Mungkin kita akan tambahkan fungsi vardam. Vardam dari luas bangunan. Jadi tipikal data luas bangunan itu apa sih gitu kan. Nah, kemudian baru kita tambahkan di sini baris ya, echo BR seperti ini. Nah, oke. Kita coba ya. Vardam ini digunakan untuk mengetahui tipe data. Nah, maka terbaca di sini float. Float 10,5. Cuma tiba-tiba hurufnya jadi tebal semua. Berarti ada yang salah ini. Jangan lupa slash B dikasih B-nya tutup ya. Di ujungnya ini ditutupin. Nah, slash B. Oke. Nah, maka nampak di sini tipe data float. Oke. Kemudian, contoh lagi, misalnya kita akan masuk ke tipe data ini, tipe data, saya copy lagi dari integer ini.
tipikal data kalau date. Jadi judulnya di sini tipe data date. Nah, jadi kayak gini. Misalnya tipe data date ini adalah, saya akan coba bikin variabelnya seperti ini. Tanggal hari ini, tanggal berapa? Kita jalankan menggunakan ini, date sekarang ya. Date, kita atur formatnya misalnya years, atau mungkin date dulu. D ini adalah DD, kemudian YY. Seperti itu. Nah, ini tipikal data. Nah, kemudian saya bisa juga seperti ini. Jam, waktu saat ini. Waktu saat ini. Ada variabelnya seperti ini. Waktu saat ini. Nanti saya gunakan that. Di sini adalah H. H itu adalah hours. I itu adalah minute. S second. Nah, kita akan coba baca waktunya. Jadi saya gunakan di sini adalah suhu. Bukan suhu, ini saya ganti dengan tanggal hari ini. Tanggal hari ini tanggal berapa? Hari ini. Jadi saya gunakan di sini adalah tanggal. Tanggal hari ini tanggal berapa? Oke, kemudian waktu saat ini. Waktu saat ini. Nanti kita gunakan di sini adalah variabelnya waktu saat ini. Dan tentunya ini saya tambahkan 2 baris ya. 3 baris. Oke. Kita coba jalankan. Nah, maka akan baca di sini 26 Februari. Ini Februarinya jadi 2, seharusnya 1 ya. Seharusnya di sini D-nya 1, M-nya 1. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, years-nya seharusnya 1 ya. Nah, seperti ini. Untuk years itu dibuat dalam bentuk huruf besar. Kalau M itu sebenarnya huruf kecil. D pun juga huruf kecil. Nah, formatnya seperti itu. Kita coba refresh. Nah, maka terbaca di sini 26 Februari 2021. Waktu saat ini adalah jam 5.56.37 ya. Ini waktu durasi sekarang. Kebetulan dia ngambil waktu dari timing di sistem ya. Berikutnya, kita akan masuk ke tipe data float. Berikutnya kita akan masuk ke tipe data array. Jadi tipe data array. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya ada misalnya mobil. Tipikal datanya mobil. Mobil itu punya nilai. Mobil itu punya nilai array. Oke. Array yang pertama misalnya adalah sedan. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya ada Jeep tipikalnya, atau SUV lah ya. SUV. Kemudian saya tambahkan tipikalnya adalah hatchback. Ini tipikal mobil ya. Kemudian ada tipikal lagi MPV. Nah, oke, begitu. Nah, berarti
Saya bisa jalankan di sini. Echo jenis mobil yang pertama apa misalnya? Kita tambahkan di sini string mobil yang posisi 0. Oke, kemudian saya tambahkan di sini BR. Ya. Kemudian jenis mobil yang kedua, di sini pasti akan ambil adalah, karena array ini berdasarkan indeks, berarti indeks ini dibaca indeks 0 ya. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks ke-3. Itulah gayanya array. Dan ini saya baca ke mobil pertama. Kemudian ini baca lagi mobil kedua. Dan ini seharusnya ketiga di sini ya. 3. Dan ini juga mobil yang keempat. Keempat itu apa? Keempat itu apa? Jangan lupa ditutup barisnya 3 yang terakhir ini, biar rapi. Nah, ini tipikal data array. Nah, itu dia. Cuma tidak ada spasinya ya, dan tidak ada judul. Kita tambahkan judul sesuai dengan di atas. Tipe data array. Nah, ini saya tambahkan spasi di sini. Ini saya tambahkan spasi. Iya, ini juga saya tambahkan spasi. Kita coba refresh lagi. Nah, maka tipe jenis mobil pertama sedan, SUV, hatchback. Yang keempatnya salah ya. Seharusnya MPV. Di sini seharusnya yang ketiga. Nah, seperti itu. Itu tipikal data array. Nah, berikutnya adalah masuk ke tipikal data objek. Nah, objek ini saya tidak akan bahas di sini. Nanti saya akan bahas satu materi saja, adalah tentang ada materi khusus ya, seri. Mungkin nanti kita akan bicara tentang object oriented programming. Nah, jadi nanti berbicara tentang kelas, metode. Nah, nanti kita bahas di satu sesi. Ya, ada sesi bagus, sesi tersendiri ya. Nanti saya akan buat dalam bentuk beberapa seri. Nah, kemudian tipikal data boolean ini nilainya adalah true dan false. Jadi kita masuk ke tipikal berikutnya adalah tipe data boolean. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Misalnya tipe data boolean itu kita akan simbolkan saja dengan nilai X. Nah, X itu apa? Misalnya X-nya nilainya true, Y nilainya adalah false. Oke. Sekarang kita akan coba baca di sini. Nanti kita bikin dulu judulnya ya. Di sini saya tambahkan tipikal data boolean. Boolean itu apa saja? Nah, berarti kita turunkan echo nilai X sama dengan apa? Kita pasti panggil variabel nilainya X. Jangan lupa kalau variabel itu harus diawali dengan tanda dolar X. Seperti itu. Kemudian saya tambahkan nilainya di sini adalah untuk turun baris ya. Sama juga berikutnya adalah nilai
Y. Nah, nilai Y itu apa saja? Nilai Y itu pasti nilainya adalah, kita print di sini, atau nilai Y ini adalah, tentu nilainya adalah nilai Y. Nah, sekarang kita pasti akan baca dulu Vardam. Vardam nilai dari X itu apa? Vardam dari nilai X. Nah, tipikal data X itu apa? Kemudian Vardam dari tipikal data Y. Vardam dari tipikal data variabel Y. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, berarti saya berikutnya saya akan coba turunkan agak 3 baris. BR, BR, dan di sini saya BR kan lagi. Siap. Kita coba jalankan. Nah, maka akan terbaca di sini tipikal nilai X itu sama nilai X kok 1 ya, nilai Y sama dengan berapa? Kita coba baca dulu ya. X true, oh ya, karena kalau true itu dibaca 1, false itu dibaca 0. Oke. True itu dibaca 1 dan false itu dibaca 0. Tidak ada. Nah, dan nilai dari X adalah boolean true, sedangkan nilai dari Y boolean false. Nah, seperti itu. Nah, itu tipikal data boolean. Dan terakhir adalah tipikal data null. Tipe data null. Nah, misalnya apa filenya? Jumlah uang. Kalau nggak ada uang pasti nilainya adalah null. Nah, gitu ya. Nah, maka kita akan coba baca di sini echo jumlah uang saya saat ini adalah, nah, maka kita akan baca di sini string jumlah uang, kemudian tambahkan BR-nya untuk turun baris. Nah, tidak ada. Nah, berarti saya akan tambahkan di sini. Nah, oke. Kemudian tentunya saya akan baca lagi ya, seperti tadi ya. Maka kita akan gunakan Vardam. Vardam tipikal dari nilai jumlah uang. Apa sih tipikal datanya? Nah, seperti itu. Oke. Tentu terakhir kita turunkan baris lagi. BR-nya adalah 3. 1, 2, 3. Nah, maka baca di sini ya. Jumlah uang saya adalah tidak ada, kosong di sini. Dan tipikal datanya adalah 0. Oke. Nah, jadi jangan lupa tambahkan di sini judulnya ya. Echo tipe data 0. Seperti itu. Nah, oke. Kosong di sini nggak ada nilainya. Nah, ini buktinya ada spasi di sini ya. Nggak ada nilai. Dan tipikal datanya adalah 0. Nah, saya rasa itu ya, karena kita tadi sudah belajar tentang tipe data string, data integer, kemudian ada float, nah, tipe data det, nah, terus bagaimana array, boolean, null. Nah, cuma untuk kelas saya tidak bahas di sini, karena kelas nanti kita akan bahas ada satu topik yang berkaitan dengan OOP di PHP. Nah, saya rasa cukup itu ya materi kita hari ini. Nah, nanti di seri berikutnya bagaimana tipikal data ini kita mainkan dengan, nanti kita akan gunakan ada operator aritmatik gitu ya. Kita gunakan operator aritmatik. Nah, kita gunakan nanti percabangan yang ada if else, kemudian ada struktur kontrol ya. Jadi semua materi ini sudah terjawab sudah hari ini. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Nah, kemudian jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini. Nah, tinggalkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan.
Saya rasa cukup. See you, bye.